Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ricky Sipahelut di playlist belajar Scratch. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat objek ini bergerak ya, seperti orang melangkah. Coba kita play di sini, go. Kita perhatikan, nah dia akan berjalan. Saya hentikan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai penggunaan event berupa when. Kita sudah belajar juga tentang perulangan ya, berupa forever yang ada pada bagian control. Kita sudah belajar menggunakan motion ya, yang mana di motion ini kita menggunakan blok yang namanya move. Kita juga sudah menggunakan switch ya, untuk mengganti kostum atau mengganti gambar supaya kelihatan bergerak. Kita juga sudah menggunakan wait untuk waktu tunggu. Nah, ketika saya menjalankan atau saya go, dia akan berjalan. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ketika kucing ini atau objek ini saya jalankan dan dia sampai ke garis tepi, dia terus berjalan ya, tanpa henti, terus bergerak tanpa henti, kecuali saya tekan stop untuk memberhentikannya. Saya tekan stop, nah dia akan berhenti. Nah, saya ingin membuat kucing ini ketika dia berjalan dan sampai pada garis tepi ini, dia akan berhenti secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Ya, oke, kita akan mencobanya bersama-sama. Sebelumnya, saya harap adik-adik atau teman-teman semua sudah merangkai blok programnya yang sama seperti saya. Atau bagi yang sudah mengikuti video sebelumnya pasti sudah punya projectnya seperti ini. Nah, jangan lupa di save ya, supaya bisa dibuka kembali. Oke, di sini saya save saja. Save ya, saya namakan project berjalan. Save. Oke, sudah ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan membuat objek ini bergerak dari kiri ke kanan. Ketika dia sampai pada area tepi garis ini, tepi garis pinggiran ini ya, dia akan berhenti. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya, dia sampai ke garis tepi tetap masih berjalan. Kenapa dia terus berjalan? Karena blok program yang kita gunakan di sini menggunakan forever, artinya dia menjalankan ini terus menerus. Dia menjalankan perpindahan dan penggantian kostum ini secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang, sehingga harus ada yang menghentikannya. Apa yang akan menghentikannya? Di sini saya ingin membuat ketika dia mengenai pinggiran garis ini, maka dia akan berhenti secara otomatis. Nah, bagaimana caranya untuk membuat dia berhenti secara otomatis? Di sini kita punya yang namanya sensing, atau bahasa Indonesianya sih sensor ya. Kalau kita klik, nah di sini ada yang namanya touching ya. Touching, di dalam touching ini ada edge. Kita bisa pilih lalu kita drag and drop di sini. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya begini. Sensor ini berfungsi ketika touching atau menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh edge atau garis tepi. Ya, ketika dia menyentuh garis tepi ya, ketika dia menyentuh garis tepi, maka apa yang terjadi? Nah, ini sensor yang akan kita gunakan. Nah,
Apakah sensor ini bisa langsung dirangkai di sini? Ternyata tidak bisa, ya. Ternyata tidak bisa. Lalu kita harus merangkainya seperti apa? Nah, kita butuh yang namanya di sini bagian controller. Kita bisa menggunakan yang namanya if atau condition atau percabangan namanya, ya. Kalau kita belajar menggunakan if, ya, ini biasanya digunakan untuk percabangan biasanya. Seperti jikalau hujan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus pakai payung atau pakai jas hujan, ya. Atau jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka apa yang terjadi? Nah, di sini kita kenal dengan namanya if. Ada if else, ya. Di sini tapi saya menggunakan if saja. Misalnya jika touching, jadi touching ini dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia harus masuk ke dalam ini blok program yang lain. Nah, di sini saya mau taruh dia di dalam if, ya, sehingga bisa dibaca seperti ini. Jika touching edge atau jika if ini kan jika menyentuh garis tepi, garis pinggir, dan apa yang akan dilakukan? Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian yang terjadi di sini yang ingin saya buat adalah dia berhenti. Nah, di sini saya pilih stop all, artinya menghentikan semua aktivitas. Oke. Nah, kita coba nih. Lalu kita rangkainya dia di mana? Kita bisa merangkainya di dalam sini. Ya, kita bisa rangkai dia di dalam situ. Coba kita tes. Nah, kita tes, dia akan terus berjalan sampai nanti menyentuh garis tepi, maka dia akan berhenti. Nah, dia akan berhenti. Ya, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita percepat. Nah, dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena sudah menyentuh pinggiran tepi ini. Nah, nanti codingnya ini disebut coding, ya. Codingnya ini akan saya jelaskan. Nah, di sini saya ingin buat bukan hanya berhenti. Saya bisa buat ketika dia menyentuh garis tepi pinggir ini, dia akan mengeluarkan suara meong, ya. Setelah dia mengeluarkan suara meong, baru dia berhenti. Oke, kita coba. Kita taruh kucingnya di sini biar cepat, ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelasin kodenya. Ya. Jadi ketika kita mengklik bendera hijau ini, maka blok dari forever ini akan dijalankan. Blok dari forever ini dia akan mengulang isi di dalamnya ini. Isi di dalamnya ini akan diulangi selamanya. Akan diulangi selamanya. Nah, ketika dia berjalan, ya, ketika dia menjalankan isi dari forever ini, maka dia akan menjalankan step by step, artinya berurutan. Pertama move, pindah 10 langkah, ya. Jadi dia pindahkan, maju, lalu maju pakai kostum 1, tunggu, maju lagi pakai kostum 2, ya, tunggu. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika menyentuh edge, maka bunyikan meo dan stop.
Nah, ketika dia belum menyentuh, maka dia tidak akan menjalankan program ini, tidak akan menjalankan if ini. Nah, sehingga cara coding ini atau cara kode ini bekerja itu seperti ini. Proses pertama, pindah 10 langkah menggunakan kostum 1, lalu tunggu 1 detik, lalu kembali pindah menggunakan kostum 2, tunggu 1 detik. Nah, jika menyentuh, karena tidak menyentuh, maka dia akan kembali lagi ke bagian awal. Kenapa dia kembali ke bagian awal? Karena ada perulangan yang namanya forever. Dia mengulang setiap prosesnya yang ada di dalam. Terus sampai di bagian if, dia tanya lagi apakah sudah menyentuh garis pinggir atau garis tepi. Belum, dia ulang lagi ke atas. Apakah sudah menyentuh? Belum. Terus dia ulang terus sampai akhirnya kondisi ini terpenuhi, ya. Jadi if ini juga disebut dengan pengkondisian. Jadi kondisinya terpenuhi, baru dia menjalankan blok program yang ada di dalam if ini. Nah, ya, bisa diperhatikan ya. Jadi pas ketika kucing ini sudah sampai ke sini, kalau kucing ini masih di sini, ditanya if apakah kucing tersebut sudah menyentuh garis pinggir? Belum. Jika belum, maka jangan masuk ke dalam blok program di dalam if, keluar, kembali lagi, ya, gitu. Ketika kucing ini sudah sampai di pinggiran seperti ini, ya, nah, maka dia akan, jika gini, ya, ketika kucing ini sudah sampai ke pinggiran sini, maka dia akan baca gini, melangkah, kostum 1 tunggu, melangkah lagi, kostum 2 tunggu, lalu dia tanya jika sudah menyentuh garis tepi, maka jalankan meow dan stop semua kegiatan, stop all. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ketika kucingnya menyentuh, maka kondisi ini terpenuhi. Kondisi ini terpenuhi. Nah, apakah kucing ini sudah menyentuh? Sudah, maka jalankan yang di dalam ini, play sound meow dan stop all. Kita coba rangkai lagi, kita buat dari sini, kita start. Nah, jadi dia jalan nih. Apakah sudah menyentuh? Belum. Dia ulang lagi, apakah sudah menyentuh? Belum, sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, ya, kita ulang lagi. Nah, dia programnya seperti ini. Apakah sudah terpenuhi? Belum. Ulang lagi. Apakah sudah terpenuhi? Belum. Sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Teman-teman semua yang nonton video ini. Jadi itulah penggunaan touching, ya, atau sensor untuk menyentuh garis tepi. Nah, oke, jadi video kali ini kita sudah belajar menggunakan yang namanya pengkondisian, ya, dimana jika kondisi ini terpenuhi, pengkondisian itu ini if, ya. Jika dia terpenuhi, baru dia menjalankan program di dalamnya ini, blok yang di dalamnya ini. Kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak akan masuk ke dalam blok di dalam program ini. Nah, memang agak sulit ya awal-awal kita belajar, karena pemrograman ini lebih bermain dengan logika. Tapi saya percaya kalau kita terus belajar dan mau berusaha, pasti bisa mengerti. Nah, oke. Jadi videonya sampai di sini saja. Kita sudah belajar tentang pengkondisian, kita sudah belajar juga tentang sensor touching, kita sudah belajar mengenai sound dan menggunakan stop all di sini. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan buat project-project yang lain lagi, sehingga semakin playlist ini semakin banyak dan semakin teman-teman semakin bisa mengerti dan memahami dari penggunaan blok-blok ini. Kedepannya mungkin dengan mengetahui penggunaan blok-blok ini,
adik-adik atau teman-teman semua bisa mencoba untuk membuat project yang menurut teman-teman bisa nggak untuk dibuat menggunakan Scratch. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bagi teman-teman yang mau share juga ke teman-teman yang lain, ke adik-adik yang lain, biar mereka juga tahu dan kita sama-sama belajar menggunakan Scratch. Oke, sampai jumpa.